Dengarkan baik-baik semua. Setelah masuk ke istana Qian King, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Untuk mengangkat kepala, untuk menunduk bekerja, untuk menunduk berjalan. Bahkan tidur pun harus menunduk. Mengerti tidak? Apa yang terjadi? Aku terlempar ke masa lalu. Dan jadi seorang Kasim. Aneh. Min kan Kasim kok ini masih ada. Kepala Chen, Bibi Xia, sudah siap belum? Baginda segera mandi. tenang, saya akan menyiapkan mereka. Ini kaisar kok perempuan. Mandi ya mandi. Kok pakai susu dan kelopak bunga? Mana ada pria pakai ini? Siapa yang bicara? Ada apa Baginda? Mungkin saya salah dengar. Baginda terlalu lelah. Mandi saja biar nyaman. Walau tak tahu bagaimana masuknya. Tapi tadi potong sudah masuk harem. Ini keberuntungan. Katanya harem ada 3.000 selir. Kalau bisa. Siapa? Baginda mereka ini. Bukan halusinasi. Siapa? Kasim palsu licik sekali. Apa yang terjadi? Lagi enak-enak mandi, kok tiba-tiba keluar? Aneh. Kenapa aku bisa dengar suaranya? Bahwa mereka penggal. Ampun Baginda, Jangan dong, baru datang sudah mau dipenggal. Aku sudah belajar 300 puisi. Buat es garam besi baja. Semua bisa. Mati begini sia-sia dong. Dia tinggal kalian pergi. terima kasih Yang Mulia. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba tidak dipenggal? Jangan-jangan sang kaisar tertarik padaku. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau perempuan masih bisa, si banci ini, aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Siapa yang mengirimmu? Istana Timur dan Istana Barat. Apa itu? Yang Mulia mohon periksa. Hamba sejak kecil tidak punya orang tua. Hanya untuk mencari nafkah. Jadi masuk istana menjadi Kasim. Bukan mereka. Kasim. Apa maksud tatapan itu? Jangan-jangan tahu aku palsu. Tidak mungkin. Tanggalkan celananya. Yang Mulia mohon maaf, aku akan menghabisi si budak anjing itu. Potong-potong tubuhnya. Tahukah kamu? Apa hukumannya jika memalsukan sebagai Kasim? Siapa yang tahu? Kamu pikir aku mau datang ke sini? Yang Mulia mohon maaf. Apa maksudnya? Dia bilang dia mahir dalam segala hal. Jangan-jangan dia reinkarnasi dewa. Kalau begitu susah untuk dibunuh. Memalsukan sebagai Kasim dihukum potong-potong. Main-main sama aku. Tadi langsung dipenggal saja. Diselamatkan malah dihukum potong-potong. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi aku bukan orang yang suka membunuh. Jika kamu bisa menunjukkan nilaimu, aku bisa memberi kelonggaran, mengampuni nyawamu. Yang Mulia, Tidak tahu Yang Mulia ingin melihat nilai dalam hal apa. Kamu bisa apa? Sedikit-sedikit bisa, yang lain aku tidak berani membual. Tapi di dunia ini, aku ini orang hebat banget.
Kamu coba aja. Sebegitu pedenya, kayaknya dewa turun ke bumi nih. Bisa bikin puisi nggak? Tentu saja. Ambil dia sebagai inspirasinya. Setengah jam bikin puisi cinta buat dia. Cewek ini. Kayak harimau betina. Siapa yang mau bikin puisi cinta buat dia? Sudahlah. Anggap aja nyelamatin nyawa sendiri. Pernah lihat laut susah lihat air. Sudah lihat gunung awan lain gak ada artinya. Melewati taman bunga malas menoleh. Setengah karena belajar tahu. Setengah karena kamu. Puisi bagus kalau begitu. Xiaoruo, kamu bawa dia ke permaisuri. Kalau nggak bisa bikin permaisuri senang, jadikan dia pupuk bunga aja. Apa nih? Tahu aku ini Kasim palsu, masih suruh aku melayani permaisuri. Kamu ini kaisar, yang dikirim untuk melayani aku Kasim kecil. Benar hamba. Lumayan pinter juga. Ayo pijat punggung aku. Gak bener nih. Kaisar mintahu aku Kasim palsu. Masih suruh aku melayani selir. Ya jelas suruh aku. Memuaskan mereka lah. Bajingan, Bernie pegang aku. Hei orang, bawa dia keluar potong. Permaisuri ampun. Permaisuri. Kaisar memanggil Min kecil ke istana Qianqing. Ada apa? Utusan dari Jin langsung ke aula pemerintahan. Mengancam Kaisar. Dan mau sama Kaisar. Lomba sastra untuk menentukan kepemilikan gerbang Yanmen. Min kecil lumayan berbakat sastra. Kaisar suruh dia tunggu. Nyawa anjingmu. Sementara ku simpan dulu di tubuhmu. Aduh nyaris. Barusan hampir salah paham. Sekarang gimana nih? Utusan Jin ingin bertanding sastra. Untuk menentukan kepemilikan gerbang Yanmen. Ada 3 ronde. 2 menang dari 3. Ronde pertama tes pengetahuan. Kedua pihak menulis karakter langka. Dalam waktu yang sama. Siapa yang mengenal paling banyak karakter, dialah pemenangnya. Ronde kedua tes pantun. Kedua pihak saling memberikan pantun. Sampai lawan tidak bisa menjawab. Ronde ketiga tes puisi. Lawan menentukan tema secara acak. Kedua pihak membuat puisi. Siapa yang dapat pujian terbanyak dialah pemenangnya. Ini semua kan cocok dengan keahlianku. Orangnya mana? Jalan ke balai pemerintahan gimana ya? Kaki ini bisa kumainkan setahun. Berhenti. Aduh nyaris. Pengganggu? Kenapa kamu memukulku? Barusan ada serangga di bahumu. Serangga apa? Kurasa Mimin kamu sendiri yang jadi serangga itu. Kamu. Anjing menggigit Chang Dongbin. Tidak tahu terima kasih. Kamu kenal aku. Kamu hebat ya. Kenapa aku harus kenal kamu? Tidak kenal. Kalau tidak kenal lebih mudah. Hehe. Ini sebagai bayaranmu barusan. Bangsat, jangan sampai aku bertemu kamu lagi. Kalian dakian. Kalau tidak mengirim orang untuk mengenali. Kami Dajin otomatis menang. Kata kamu Kaisar kok belum datang ya? Iya nih satu karakter pun tidak kenal. Aku juga tidak bisa. Wang Daren kamu tidak mau maju untuk mengidentifikasi. Di sini pengetahuanmu yang paling luas. Paling hebat. Meskipun pengetahuanku luas. Tapi aku hanya bisa mengenali 70% dari huruf-huruf ini dibandingkan dengan utusan Jin. Mereka mengenali huruf-huruf yang kita tulis. Masih kurang sedikit. Kaisar kenapa belum datang? Permisi Ibu Suri. Sejak Kaisar naik tahta, belum punya keturunan. Perang melawan Jin juga terus mengalami kekalahan. Di dalam Dakian sangat menderita. Hamba berani memohon Ibu Suri untuk mencabut Kaisar. Katanya Dakian terkenal dengan budaya sastranya. Kurasa sama sekali tidak. Beberapa huruf langka saja tidak bisa dikenali. Karena tidak ada yang maju untuk mengidentifikasi. Maka aku umumkan ronde pertama. Dajin menang. Tunggu dulu.
Menghadap. Paduka. Silahkan bangun. Kaisar sangat sombong. Seluruh pejabat menunggu kamu seorang. Ibu Suri, kurasa Kaisar sudah tidak bisa melanjutkan sebagai Kaisar lagi. Kaisar sekarang utusan Jin. Ingin mengadakan pertandingan sastra untuk menentukan kepemilikannya Menpas. Bagaimana pendapatmu? Bukankah utusan itu yang diundang oleh Perdana Menteri? Bagaimana kalau Perdana Menteri yang mengenali semua huruf langka itu? Paduka salah bicara. Kalau bukan karena Paduka, pertempuran di perbatasan utara terus mengalami kekalahan. Utusan Dajin tidak akan datang. Apa yang tertulis di sini? Seperti coretan setan. Yang mulia Kaisar Dakian, akhirnya kamu datang. Apakah kamu mengenali huruf-huruf ini? Kenapa dia? Putri ini baru saja bertanya ke seluruh istana. Ternyata tidak ada satupun yang mengenali. Apakah Kaisar dan pejabat negara Dakian benar-benar sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna? Atau mungkin, Yang Mulia juga ingin menunda waktu ini, agar kami pulang dengan tangan hampa. Yang Mulia seharusnya sudah mengenal. Sejak Yang Mulia naik tahta, pertempuran melawan Jin terus mengalami kekalahan. Bencana terus melanda wilayah dalam Dakian. Jika kata-kata sederhana ini saja tidak dikenali, maka hamba yang setia berpendapat Jengkin APA lagi Yang Mulia akan minalamakin muka. Perdana Menteri ini sekilas pandang saja sudah kelihatan sebagai pengkhianat. Musuh dari luar sedang mengancam. Tapi dia masih berani memaksa Kaisar seperti ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan sang Kaisar sehari-hari. Sungguh menyedihkan. Kalau aku jadi Kaisar, sudah kupenggal dia dari dulu. Pengecut brengsek. Putri jangan panik. Aku sudah datang. Tentu saja aku akan memberimu jawaban. Jadi kau mengenal kata-kata ini kan? Kata-kata yang jarang digunakan begini. Siapa di Dakian yang tidak kenal? Tapi duta besar Jin telah datang dari jauh. Ronde pertama ini anggap saja kau menang. Yang Mulia jangan lakukan ini. Yang Mulia. Permaisuri dengarlah. Apakah ini ucapan seorang Kaisar? Bukankah ini sama saja memberikan gerbang Yanmen kepada negara Jin? Hamba yang setia berpendapat, Yang Mulia sudah tidak cocok untuk menjadi Kaisar lagi. Kaisar Dakian sungguh berani sekali. Kalau begitu ronde pertama ini dimenangkan oleh negara Jin kami. Ronde kedua adalah pertandingan pasangan saja. Yang terhormat Kaisar Dakian, negara Jin kami memiliki wilayah luas dengan pemandangan indah. Untuk pasangan sajak pertama adalah kuda putih dan angin barat di perbatasan. Tidak bisa menjawab, sama sekali tidak bisa. Bahkan ini pun tidak bisa dipasangkan. Para menteri negara Dakian. Benarkah mereka sekumpulan orang yang tidak berguna? Ibu Suri, hamba ingin melaporkan kepada Yang Mulia, tidak ada seorang pun dari para pejabat yang bisa menjawab teka-teki ini. Jika kerajaan Jin berhasil merebut gerbang Yanmen kita, Yang Mulia harus bertanggung jawab penuh. Jika hamba bisa menjawabnya, Hamba akan sangat mengagumi Yang Mulia. Teka-teki ini. Anak sekolah dasar pun bisa menjawabnya. Yang Mulia, bisakah Anda menjawabnya? tidak sulit sama sekali. Tidak perlu Yang Mulia. Seorang Kasim kecil pun bisa menjawabnya. Bisa menjawabnya. Siapa Kasim yang begitu hebat ini? Xiao Minzi, kamu yang jawab. Jika tidak bisa kamu akan dihukum mati. Tenang saja Yang Mulia. Pasti berhasil. Wah, harum sekali. Wang Min. Jangan-jangan kamu gay. Kenapa selalu melihat dada seorang banci? Kamu, Putri mengenal Xiao Minzi. dia hanya seorang playboy. Tampaknya Dakian benar-benar tidak punya orang. Seorang Kasim kecil ini bisa membaca huruf. Yang Mulia jangan. Yang Mulia, hamba bersedia mencoba. Meski tidak berani menjamin menang. Tidak sampai harus mengandalkan seorang Kasim kecil. Ontek Meiju. Jika hal ini tersebar, akan menjadi bahan tertawaan. Bunga harum dan hujan di Jiangnan. Pemandangan indah Dakian. Tidak kalah. Hebat. Sangat hebat. Bunga harum melawan kuda putih. Hujan melawan angin barat. Jiangnan melawan perbatasan. Bagus luar biasa. Wah, keren banget. Berpasangan itu biasa aja. Ayahku adalah Taifu dari dinasti Jin. Sejak kecil aku sudah belajar banyak. Kamu siapa? Aku hanya seorang Kasim kecil. Menghadap kitab suci dengan tenang. Melayani orang terhormat. Dia yang akan bertanding denganmu. Kasim Kessel. Bertanding denganku. Apa tidak ada orang lain di dinasti Qian? Wah, bukan begitu. Kasim itu hanya pintu masuk. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, baru bisa bertanding dengan para pejabat di sini. Kalau tidak, maka tuan utusan sendiri yang mencari malu. Bagus, bagus. Bagus apanya? Tadi dia meludahi wajahmu. Ludahnya sampai ke wajahmu. Gak lihat kamu berdiri. Dasar bodoh. Kamu ngatain orang ya? Baiklah, dengarkan baik-baik. Di langit Jin ada bulan menyinari dua tepi. Di perairan kian tenang, melayarkan perahu. Dawn Pinus dan Bamboo Hijau Sinua. Suara musim gugur dan angsa dingin semua.
Tuan Utusan sudah banyak memberikan kalimat atas. Bagaimana kalau kalimat terakhir, aku yang berikan? Katakan. Siapkan tinta dan kuas. Ini. Air laut pasang-pasang-pasang. Pasang-pasang surut. Salah. Air laut pasang-pasang-pasang. Pasang-pasang surut. Seharusnya tidak hanya 2 cara baca ini. Masih ada variasi lain. Pasang-pasang. Bawa keluar. Ronde ini kita kalah. Entah bagaimana pelayan dalam ini. Bagaimana jawaban kalimat bawah ini? Mau tahu jawaban bawahnya? Itu harus dibayar. Saya memberikan 100 emas. Beli kamu. Hei, 100 emas tidak cukup. APA yang kau inginkan selama aku bisa melakukannya. Akan memuaskan Anda. Tidak sebagus putri 11-11 menciumku. Aku akan memberitahumu. Berani. Minako kecil, berani tidak menghormati sang putri. Kemarahan yang mulia. Jika kau bisa memenangkan game ketiga ini, apa yang salah denganmu? Jangan salahkan sang putri karena kehilangan aturan. Hanya saja utusan ini telah muntah darah. Kita tidak bisa membandingkan lagi. Ini adalah pertandingan ketiga. Babak ketiga lebih baik dari puisi. Tolong juga bertanya pada Yang Mulia. Pengunjung adalah tamu. Juga berharap bahwa putri 11-11 akan keluar terlebih dahulu. Kalau begitu aku tidak akan. Anda menggunakan lukisan ini. Buat puisi. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Pasienmen ini adalah milikku. Sulit untuk menyelesaikan ini. Kau bilang, puisi hanyalah menulis adegan dan lirik. Dan lukisan ini adalah hal biasa. Tidak ada pemandangan. Sulit untuk mengungkapkan apapun. UPS, bukankah itu mengangkat batu? Hancurkan kaki Anda sendiri. Bisakah Anda membuatnya? Kau sudah bermeditasi di sana. Sulit. Kita semua harus menunggu. Melihat gunung dari jauh berwarna, dekat mendengarkan air diam. Bunga musim semi masih ada di sini. Orang datang. Burung tidak kaget. Aduh, luar biasa. Gunung-gunung dibagi menjadi air yang mengalir. Bunga mekar di 4 musim. Apakah begitu baik? Kenapa aku tidak berpikir? Itu hanya. Apakah Anda rapi dan rata? Hei Tuan Li. Kau tahu kentut. Bagus. Tapi itu tidak terjadi. Cukup bagus. Ini masih cukup bagus. Karena itu, kalau begitu aku punya pertanyaan. Gunakan saja platform tempat Anda sering menulis puisi. Mari kita membuat puisi. Antek-anteknya. Masih sedikit yang tahu Min. Min tahu aku bisa menang. Ingin kalah? Ambil hal yang begitu sederhana. Kau sudah mendengarkan. Kolam wastafel rumah saya. Bunga mekar dengan tanda tinta ringan. Itu buruk. Apakah anak ini sengaja mengajukan pertanyaan ini? Meja ini. Ini sederhana untuk dikatakan. Tapi 2 kalimat pertama. Setelah Anda menulis sendiri, 2 kalimat terakhir harus mendapatkan minci. Tapi begitu ambisi Min tidak baik. Itu akan berakhir. Putri Siksi, bisakah Anda memikirkan ayat-ayat berikutnya? Sulit. Kau harus terus berpikir. Sangat hati-hati. Ini kembali dengan kata-kata sebelumnya. Pohon di tepi kolam renang. Bunga mekar dengan tanda tinta ringan. Tidak ada yang memuji warna. Hanya King yang tersisa. Putri Siksi, bagaimana dengan game ketiga ini? Saya pikir itu seri. Anda dan saya belajar menulis puisi. Bukan untuk membuat orang lain iri. Tapi untuk dapat berada di antara langit dan bumi. Tinggalkan tanda Anda sendiri. Terus mendaki puncak pembelajaran. Kering besar ini. Memang benar alam ini kaya akan sumber daya dan manusia yang berbakat. Benteng Yanmen ini milik Dakian. Mohon persetujuan Baginda. Biarkan 11-11 tinggal di Dakian. Untuk belajar lebih lama. Putri terlalu serius. Sejak dulu tidak ada yang nomor 1 dalam sastra. Adapun Putri ingin tinggal di Dakian untuk belajar. Tentu saja boleh. Xiao Min dengarkan perintah. Selama Putri tinggal di Dakian, kamu harus siap sedia setiap saat. Jika kamu lalai terhadap Putri, kepala kamu akan terpenggal. Sekarang benteng Yanmen ini telah menjadi milik Dakian. Apa yang ingin dikatakan Siang Kuo? Baginda perkasa. Tapi Baginda dan Permaisuri telah menikah bertahun-tahun. Dan belum memiliki keturunan. Jika ini berlanjut, mungkin akan mengganggu stabilitas negara. Tidak perlu Anda khawatir. Bajoin Sendari Tidak tetapi mengirim seorang kasim kecil. Ini bagaimana? Jemput dia. Seret dia keluar dan pukul 50 kali. 50 pukulan. Masih bisa hidup enggak? Permaisuri mohon tenang. Baginda tidak sengaja tidak datang. Dia ada urusan penting. Dia bahkan membuat puisi khusus untuk Anda dan menyiapkan surat untuk Anda. Permaisuri. Baginda mengirim hamba ke sini. Itu ada alasannya.
Apa alasannya? Permaisuri Baginda itu siapa? Dia adalah kaisar, orang yang paling di atas, matanya sangat tinggi. Permaisuri, jika ingin mendapatkan hati Baginda, perlu beberapa trik kecil. Hamba yang tidak berbakat ini kebetulan mengerti kebutuhan Baginda. Jadi, inilah yang mulia alasan mengapa saya dikirim ke sini. Apa yang bisa kamu lakukan? Benar-benar hebat. Jangan khawatir Nyonya, untuk mendapatkan hati seorang pria, pertama-tama, kamu harus mendapatkan perutnya. Ditambah lagi, parfum rahasia saya ini. Begitu yang mulia mencoba hidangan ini, semuanya akan berjalan lancar. Tidak menyangka membuat parfum, bisa menemukan bunga afrodisiak. Kaisar membutuhkan keturunan, ratu membutuhkan kaisar. Setelah memakan obat saya ini, keduanya akan terpenuhi. Wang Min, kamu benar-benar jenius kecil. Wang Min memang berbakat. Bagaimana hasil penyelidikannya? Xiao Min ini benar-benar bersih seperti yang dia katakan. Tapi entah kenapa, tidak menjalani hukuman kastrasi. Yang mulia, ratu meminta untuk bertemu. Tidak usah. Yang mulia Xiao Min datang. Biarkan mereka masuk. Kekasihku ternyata sangat berbakat. Ini semua adalah kewajiban saya. Xiao Min melayani dengan baik. Sangat baik, terima kasih atas hadiah yang mulia. Makanlah bakso singa ini, setelah kalian berdua bercinta. Baik mendapatkan perhatian ratu, maupun menyelesaikan tugas yang kamu berikan. Hidup ini seharusnya menjadi lebih mudah. Kekasihku sangat perhatian. Pergi. Budak anjing, kenapa kamu ada di ranjangku? Sial-sial, merawat ratu sampai keranjang. Kalau kaisar tahu. Tidak mungkin. Kelaparan Yamin kecil. Ini adalah makanan yang diberikan kaisar khusus untukmu. Terima kasih. Ini. Bukankah ini hidangan yang sudah aku beri obat? Mengapa malah aku yang memakannya? Tidak bisa. Jika ketahuan. 8 kepala pun tidak cukup untuk dipenggal. Aku harus segera lari. Baiklah hamba sialan. Berani sekali kamu berkomplot dengan permaisuri. Punya berapa kepala yang cukup untuk dipenggal? Selesai sudah selesai. Tidur dengan wanita kaisar dan tertangkap basah lagi. Matilah aku. Semua alasan tak berguna. Melanggar kesucian istana, hukuman mati pantas untukmu. Namun, adalah aku. Aku menyuruhmu untuk melayani permaisuri. Setelah terjadi hal seperti ini, aku juga punya tanggung jawab. Apa aku salah dengar? Kaisar ini bilang dia juga bertanggung jawab. Aku kan tidur dengan wanitanya. Mungkinkah kaisar ini bukan hanya cengeng, tapi juga suka ditipu pasangannya? Atau mungkin dia tidak suka wanita? Tidak. Aku harus menjauh darinya di masa depan. Namun meski hukuman mati bisa diampuni, hukuman hidup sulit dihindari. Begini saja, kamu harus membuat permaisuri hamil dalam 1 bulan. Dengan begitu aku tidak akan mengejar masalah ini. Gila-gila kaisar ini otaknya bermasalah. Tidur dengan wanitanya dia tidak peduli. Masih mau jadi ayah bahagia. Dia benar-benar tidak bisa. Hamba tidak berani. Tidak berani. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang. Hamba menerima titah. Yang mulia, bolehkah hamba bertanya mengapa? Bawa ratu kembali ke istana Jingren. Siang Guo meminta audiensi. Memberitahu Yang Mulia. Selamat kepada Yang Mulia. Mendengar kemarin ratu beristirahat di istana Qianqing. Jika ada Kichuan and Kerajon, maka itu adalah berkah bagi Dakian. Berkah bagi rakyat. Siang Guo tidak perlu banyak sopan santun. Ratu ini adalah selirku. Meskipun Anda adalah ayahnya,
selir mana yang menginap di istanaku. Tidak perlu Anda khawatirkan. Maka tua ini bersalah. Ratu ternyata adalah putri negara. Selesai-selesai. Jika dia tahu putrinya telah kucelakakan, dia tidak akan menggunakan satu jari pun untuk menghancurkanku. Tidak tahu Siang Guo datang pagi-pagi. Ada urusan penting apa? Bencana banjir di luar perbatasan. Ada jutaan pengungsi terjebak di dalam perbatasan. Hidup dari bantuan. Jika ini berlangsung lama, takutnya perbendaharaan negara akan kosong. Maka kembalikan mereka keluar perbatasan. Kaisar ini bodoh ya. Sudah dikatakan ada bencana. Anda kembalikan mereka bagaimana mereka hidup. Nanti jika mereka bangkit, lihat apa yang akan Anda lakukan. Tidak bisa dikembalikan. Apa pendapat Siang Guo? Jika tidak dikembalikan, maka rekrut mereka ke dalam tentara. Kebetulan pertempuran di perbatasan utara sedang sengit. Jadikan mereka sebagai pasukan baru. Siang Guo ini juga ada masalah ya. Tidak hanya mereka yang terkena bencana, mereka sudah punya dendam. Anda malah masukkan mereka ke pasukan. Anda tidak khawatir dengan masalah logistik. Dakian memiliki pemimpin seperti kalian berdua. Tidak hancur. Dasar yang benar-benar kuat. Tidak boleh meremehkan Min. Jika Anda adalah pengungsi, apa yang akan Anda lakukan? Hamba sangat ketakutan. Hamba tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Mengapa tiba-tiba bertanya kepada hamba? Aduh, tetapi mereka memang sangat bodoh. Pengungsi terlalu banyak. Artinya kue Min tidak cukup dibagi. Anda harus memperbesar dan memperkuat kue itu. Mendirikan bengkel kerja sebagai bantuan. Baik untuk menampung pengungsi. Juga menciptakan nilai. Tunggu saja sampai bencana berlalu. Hehe, bahkan ada pekerjaan tambahan untuk mencari nafkah. Sungguh strategi yang brilian. Kaisar ini bodoh. Siapa yang berbicara tadi? Baginda ini. Saya sudah memikirkan bagaimana menampung para pengungsi itu. Saya sudah memikirkan bagaimana menampung para pengungsi itu. Pengungsi terlalu banyak, maka perluas bengkel kerja sebagai bantuan. Menampung para pengungsi itu. Tunggu sampai bencana mereda. Mereka bisa dikembalikan ke tempat asal. Aneh, mengapa sama dengan yang ada dalam pikiran saya? Baginda bijaksana. Maka lakukanlah. Baginda, saya ingin bertemu dengan putri saya. Perdana Menteri Li, saya memanggil Anda ayah mertua. Tidak terlalu tiba-tiba kan? Permaisuri di istana ada saya yang merawat. Apakah Anda masih tidak tenang? Ini. Bagaimana jika menunggu beberapa hari? Tunggu sampai permaisuri ada kabar baik, baru kalian bertemu. Kalau begitu, hamba akan menunggu kabar baik dari Baginda. Perdana Menteri tenang saja. Kita bekerja sama. Kerajaan Dakian kita pasti akan semakin maju. Saya akan membunuhmu. Hamba anjing saya akan membunuhmu. Permaisuri, tenanglah. Hal seperti ini aku juga tidak mau. Tapi aku akan bertanggung jawab. Kamu budak anjing. Palsu jadi Kasim, gimana kamu bisa bertanggung jawab? Kalau Kaisar tahu, habis kamu dan 9 generasi. Jangan teriak. Benar-benar mau panggil pengawal ya? Nyawaku murah gak masalah. Tapi kamu anak Perdana Menteri. Kalau benar-benar Kaisar tahu, kamu pikir rumah Perdana Menteri ada yang selamat? Kamu masih berani ngomong. Mau mati juga. Mending senang-senang dulu. Gak boleh. Kalau Kaisar tahu, kita cuma bisa mati. Gak boleh. Gak bisa terus begini. Sekarang cuma ada satu cara. Biarkan aku menginap di istana Qianqing. Bareng Kaisar. Kalau kamu tahu Kaisar yang suruh aku tidur sama kamu, mungkin kamu gak bakal mikir begitu. Baiklah, aku akan cari cara. Permaisuri, Ibu Suri mengundangmu ke taman belakang buat lihat bunga. Sekarang juga pergi. King katanya kemarin Permaisuri menginap di istana Qianqing. Ibu Suri benar-benar tajam matanya. Semua gerak-gerik di istana gak bisa sembunyi dari ibu. Permaisuri sudah di istana berhari-hari. Gak dengar kamu datangi. Ibu kira kamu gak bisa. Kalau begitu, King kamu layani Kaisar. King menghadap Kaisar. Niat baik Ibu Suri, anakmu terima. Tapi anakmu. Sekarang cuma ada permaisuri. Satu orang udah cukup. Tapi anakmu. Saat ini hanya ada permaisuri. Satu orang saja sudah cukup. Bagaimana bisa begitu? Anda sebagai Kaisar, ahli waris kerajaan adalah yang terpenting. Satu orang lagi berarti satu kemungkinan lagi. Putra akan segera membuat permaisuri hamil.
Terima kasih Yang Mulia. Saya dengar belakangan banyak pengungsi. Banyak orang bahkan tidak bisa makan. Tidak menyangka Kaisar masih bisa menggunakan es dengan mewah. Mina Impen Ias. Pasti membutuhkan biaya yang besar ya. Benar. Pada masa krisis negara, Kaisar seharusnya memimpin dalam penghematan. Es yang digunakan ini bukan dari musim dingin yang lalu kan. Putra akan lebih memperhatikan di masa Es depan. saja kok. Bisa dibuat dengan mudah. Inikah Kaisar? Kamu terlalu murahan. Oh iya, musim panas sudah tiba. Di istana, membuat es mungkin bisa jadi peluang. Tapi ini hanya es kecil saja. Ibu jangan khawatir, es ini tidak akan menjadi beban. Justru akan menjadi mata pencaharian kita di masa depan. Yang Mulia berkata begitu, harus bertanggung jawab loh. Departemen Dalam Negeri agar Kaisar di musim panas bisa menggunakan es. Biaya tahunannya mencapai ribuan tael perak. Nilai yang dikatakan Kaisar bukan berarti menghidupi beberapa orang yang menyimpan es itu kan. Xiao Min, biar Dong Wang melihat bagaimana caramu membuat es. Hamba ini bodoh. Bagaimana bisa membuat es? Kaisar bilang dia bisa membuat es. Seorang Kasim kecil bisa membuat es di bulan Juli. Yang Mulia bercandanya tidak lucu. Kaisar memikirkan negara kita Dakian. Hamba mengenal seorang tabib terkenal. Dia memiliki keahlian dalam mengobati penyakit mata. Hamba menyarankan Kaisar bisa meluangkan waktu untuk memeriksanya. Orang kampung brengsek ini. Kamu belum pernah melihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa, tapi tidak ada untungnya sama sekali. Hal ini tidak bisa dilakukan. Adik ketiga, jika dia bisa membuat es, apa yang akan kamu lakukan? Jika dia bisa membuat es, hamba bersedia menyumbang 1 juta tael perak untuk korban bencana di luar negeri. Tapi jika Kasim kecil ini, dia tidak bisa membuat es. Beberapa jalan baru di utara kota akan menjadi milikmu. Kalau begitu hamba berterima kasih dulu atas hadiah dari Kaisar. Hari ini jika kamu tidak bisa membuat es, kamu harus menerima 50 pukulan di kantor dalam. Kaisar Badik Tetla Badik. Tidak bisa ya tidak bisa. Meskipun kamu memukulinya sampai mati, dia tetap tidak mungkin bisa membuat es. Sialan Kaisar brengsek ini, kenapa selalu mau memukul orang? Yang Mulia, hamba bersedia mencoba. Yang Mulia, hamba bersedia mencoba. Tapi hamba sekarang harus mempersiapkan beberapa barang. Hanya membuatnya saja tidak cukup. Biayanya harus murah. Kalau tidak lebih baik tidak usah membuat. Wangnya tenang saja. Semua barangnya tidak mahal. Tidak banyak uang. Terlihat seperti cukup bagus. Kamu lihat saja. Keluar-keluar. Benar-benar berhasil membuatnya. Ibu Suri sekarang bisa tenangkan. Adik ketiga, saya besok ingin melihat 1 juta tael. Hamba patuh pada perintah. Xiao Minzi berjasa membuat es, dianugerahi 1 juta tael dan dipromosikan menjadi kepala Kasim. Terima kasih Yang Mulia. Ternyata Kaisar ini masih punya hati. Tahu membantu saya. Maka saya akan bantu sekali lagi. Sebenarnya es ini tidak hanya bisa mendinginkan, tapi juga merupakan hidangan lezat. Oh, Es yang keras ini, apakah Anda ingin kami merontokkan gigi kami sampai copot? Wang Ye, tenanglah. Kalau ini hidangan lezat, tentu perlu diolah dulu. coba biarkan dia mencoba. Ternyata memang lezat. King Er, ini untukmu. King Er berterima kasih pada Ibu Suri. Sayangnya baru-baru ini datang bulan. Tidak bisa menikmati hidangan ini. Yang Mulia coba benar-benar enak. Tubuh tidak enak. Dia datang bulan tidak makan. Itu bisa dimaklumi. Kamu juga tidak makan. Jangan-jangan kamu juga datang bulan. Seperti perempuan saja. Wah, jangan-jangan benar-benar perempuan. Tidak mempedulikan selir saja sudah. Dan di sampingnya hanya ada Xiaoruo, seorang perempuan. Ibu Suri, jika tidak ada hal lain hamba mohon diri dulu. Ibu Suri Xiao Minzi sangat hebat. Ini adalah hasil karyanya. Disebut parfum. Sangat harum. Barang ini kamu yang buat. Berikan formulanya padaku. 2 tael perak ini untukmu. 1 tael perak saja ingin mengusirku. Mengapa tidak merampok saja? Bagaimana? Tidak mau. Kamu harus berpikir baik-baik. Setuju kamu masih bisa dapat 2 tael perak. Kalau tidak setuju, Wang Ye, ini bukan pelayan.
masalah setuju atau tidak. Tapi parfum ini dibuat oleh pelayan atas perintah ratu. Dan katanya kaisar punya hak ikut serta. Kamu kasih atau tidak? Apa yang terjadi dengan Wang Ye? Barusan makan es sampai sakit gigi. Ayo kita pergi. Ratu, ini tidak baik. Siang bolong. Ngomong apa sih? Bulan ini haidku tidak datang. Mungkin aku hamil. Apa benar atau tidak? Sudah 3 hari. Aku selalu tepat waktu. Seharusnya tidak salah. Tidak bisa menunggu lagi. Hari-hari ini harus ada tindakan. Baik, serahkan padaku. Yi, aku mau tanya sesuatu. Apa, Min? Jadi, kalian bagaimana kalau haid? Min kok jorok banget sih? Aku cuma penasaran. Pakai ini aja. Pakai ini. Kalau dihitung waktunya, beberapa hari lagi seharusnya kaisar tidak makan es. Coba saja. Sia gugu. Ada apa? Ini hasil penelitian baru kita. Kamu bisa pakai. Apa ini? Kamu baik hati. Kaisar. Tidak apa-apa, cuma haid. Tahan saja. Kaisar. Coba ini dulu. Bagus juga Xiao Ruo. Kapan jadi begitu lihai? Bukan aku yang buat. Xiao Min yang kasih. Apa? Cepat panggil dia ke sini. Hamba menghadap Paduka. Raja ini terlihat baik-baik saja ya. Memang ada sesuatu, atau tidak ada apa-apa? Ternyata, apakah dia menebak aku perempuan? Orang ini tidak boleh dibiarkan. Tapi dia sepertinya bukan orang yang berkuasa. Hamba. Permaisuri sedang hamil. Apa? Apakah kamu merasa aku sangat aneh? Tidak. Tentu saja aneh. Istri kamu hamil, kamu tidak berusaha. Kamu malah senang sekali. Kenapa kamu tidak berani? Mungkin di hatimu aku sudah bukan apa-apa lagi. Sekarang kamu tahu kenapa aku menyuruhmu melayani permaisuri. Raja adalah seorang wanita, dan sangat cantik. Selesai. Ini tidak akan membunuh untuk menutup mulutkan. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu sudah tahu identitasku dan bisa mengerti kenapa aku membuat permaisuri hamil. Karena permaisuri adalah putri Perdana Menteri. Kekuasaan raja lemah. Permaisuri memiliki keturunan. Perdana Menteri akan sepenuhnya mendukung raja. Memang ada sedikit kecerdasan. Jadi kamu tenang saja. Setidaknya untuk sekarang, kamu bagiku masih ada gunanya. Apa gunanya? Tapi ngomong-ngomong, Ratu lebih cantik dari permaisuri. Kalau bisa menghabiskan malam bersamanya. Baiknya kamu simpan pikiran yang tidak seharusnya. Kerjakan tugasmu dengan baik. Mungkin masih ada harapan. Kalau identitasku terbongkar nanti, bahkan mati pun tidak tahu bagaimana caranya. Apakah kamu mengerti betapa seriusnya ini? Pergi sana. Apa-apaan ini? Bagaimana malam ini bisa? Kaisar sedang datang bulan. Kaisar sedang sibuk. Bicara lagi beberapa hari lagi. Yang Mulia Permaisuri mohon audiensi. Xiao Min sudah datang. Persilakan dia masuk. Baik. Yang Mulia lelah setelah seharian bekerja. Saya sendiri yang menyiapkan makanan malam untukmu. Saya tidak lapar. Apakah Yang Mulia tidak menyukai saya?
Ini adalah saya sendiri yang memasaknya untukmu. Sudahlah, istirahatlah sebentar. Yang mulia jangan terburu-buru. Mari kita ke sana. Kaisar itu perempuan. Aduh malam yang panjang. Tidak bisa tidur. Aduh hi. Mingge, Kenapa kamu belum tidur? kenapa kamu juga belum tidur? Seharusnya saya yang bertanya padamu. Kamu tidak menemani permaisuri. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya beritahu kamu, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Barusan permaisuri membawa obat perangsang, membawa kotak makanan untuk menemui kaisar. Apa? Aduh tidak baik. Kaisar itu perempuan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kekasih. Minum lagi. Xiaomin. Kaisar itu perempuan. Saya tahu. Cepat duduk, cepat duduk. Kaisar itu perempuan. Tidak mungkin membuat saya hamil. Kalau dia tahu, kita berdua akan selesai. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahunya? Kaisar yang menyuruhku untuk membuatnya hamil. Ah tidak. Kalau sampai Siang Kuo tahu, bukankah dia akan marah besar pada Kaisar? Jangan takut, Kaisar tidak akan berani berbuat apa-apa pada kita. Dia tidak hanya menyembunyikan dari kita, tapi juga menyembunyikan dari seluruh negeri Dakian. Kalau identitasnya terbongkar, dia mungkin tidak bisa mempertahankan tahtanya. Bagaimana kalau kamu yang tidur dengannya? Apa yang kamu bicarakan? Maka semuanya benar-benar berakhir. Minumanmu ini. Sial, ada obat bius di dalamnya. Kamu. Xiaomi, jangan salahkan aku. Hanya dengan cara ini kita. Budak anjing, kamu mencari mati. Kaisar kamu, Kamu sudah tahu. baru tahu kemarin. Kamu yang memberitahunya. Buddha tidak berani. Bukan karena kamu menyuruhku tidur dengan permaisuri. Permaisuri dalam kepanikan ingin memberimu obat bius. Siapa sangka ada obat dalam minuman itu. Tanpa sadar tidur bersama. Kalau kalian sudah tahu, tidak ada pilihan selain membunuh kalian. Xiaoruo. Kaisar kasihanilah. Kaisar tenangkan amarahmu. Sekarang negeri Dakian sedang dalam krisis internal dan eksternal. Di bawah kepemimpinan yang mulia. Akhirnya bisa mencapai keadaan seperti ini. Kalau sekarang permaisuri dibunuh. Bukankah itu akan menggoyahkan pondasi? Maksudmu tanpa Siang Kuo, negeri Dakian kita akan hancur. Buddha tidak berani. Yang mulia, keluarga Li tidak berarti apa-apa. Tapi kalau sampai Dong Wang dan 11 Wang tahu, sepertinya Wajar saja menyuruhku tidur dengan ratu. Sang Perdana Menteri memang arogan. Tapi ada ratu yang menahan. Kalau tanpa dukungan Perdana Menteri, kedudukannya sebagai ratu akan goyah. Hamba telah melecehkan Kaisar, patut mati. Tapi lihatlah, atas ketulusan hamba, berikan hamba kesempatan lagi. Hamba akan mengabdi sepenuh hati pada Yang Mulia. Saya akan selalu mengikuti perintah Yang Mulia. Aku akan percaya kalian untuk sementara. Tapi kalian harus tahu nyawa kalian ada di tanganku. Jika sesuatu terjadi padaku, Hamba, saya, yang akan gugur di hadapan Yang Mulia. aku tidak ingin menipu kalian. Tapi sejak berdirinya kerajaan Dakian, tidak pernah ada perempuan yang naik tahta. Mendiang Kaisar tidak punya putra. Aku juga dalam kesulitan. Menjadi Kaisar tidak mudah. Bantulah dia. Membantu dia sama dengan membantu diri sendiri. Yang mulia tenang saja.
Saya dan Xiao Min akan membantu Yang Mulia sepenuh hati. Yang Mulia, hamba tidak mengerti. Mengapa harus memberitahu Ratu tentang identitas Yang Mulia? Xiao Min, sudah tahu identitasku. Kamu pikir di pihak Ratu bisa disembunyikan berapa lama lagi? Biaya ini, satu-satunya yang tidak terhitung adalah Ratu itu ternyata menggunakan obat perangsang. Aku sudah tahu. Xiao Min, bukannya kamu dulu membuat parfum? Buatlah lebih banyak. Jual di istana. Katanya Yang Mulia menghabiskan banyak uang untuk bantuan bencana. Kita juga harus membantu meringankan beban Yang Mulia. Sudah siap dari dulu. Nyonya, kamu tidak perlu ikut. Aku pergi dengan Yi saja. Baiklah. Pemilik istana pergi jual parfum. Agak memalukan juga. Ayo lihat-lihat. Lihat parfum kami ini. Biarkan dia mengelilingimu. Bagus sekali si Kasim kecil. Tidak memberikan resep parfum. Kepada saya juga tidak apa. Bahkan berani jual di mana-mana. Mencari mati. Wangye, jangan khawatir. Pinger rela membantu Wangye. Bekerja keras untuk Wangye. Aduh, sakit sekali. Yang di depan itu Sang Gonggong. Bisa bantu saya? Kamu memanggil saya. Kakak tinggal di mana? Pinger tidak nyaman. Bisakah pergi ke tempatmu untuk mengoleskan obat? Bahkan Kasim pun tidak dilewatkan. Entah itu green tea atau ada tujuan lain. Baiklah, mari temani dia bermain. Tentu saja bisa. Kamu duduk dulu, aku ambil air. Sudah, kamu cepat pulang saja. Aku masih ada urusan. Hari ini? Terima kasih banyak kakak. Kamu mau sibuk apa? Adik bisa bantu. Urusanku. Itu rahasia. Pinger pasti tutup mulut. Aduh, kakak baik. Pinger benar-benar hanya ingin membalas budi kakak. Tidak ada pikiran lain. Baiklah kalau begitu. Aku yang menanggung risiko. Kamu harus menciumku. Ayo lihat-lihat. Lo kenapa mereka juga punya parfum? Persaingan yang adil. Mereka jual punya mereka. Kita jual punya kita. Diskon 50%. Promosi parfum diskon 50%. Beli satu gratis satu. Jangan pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Terlalu keterlaluan pergi. Kamu kenapa di sini? Oh, ternyata kamu mencuri resep parfum. Seorang Kasim anjing. Berani mengambil keuntungan dari nona ini. Sekarang tidak ada parfum. Aku lihat kamu bisa sombong apa. Aduh Min, apa yang terjadi? Aku beberapa hari lalu sedang tidak ada kerjaan. Membuat beberapa resep parfum. Tidak disangka dia menirunya. Kamu kok tidak hati-hati? Tidak apa-apa resep parfumku ini. Hanya orang cantik yang pakai, baru akan wangi. Seperti dia yang jelek jual. Itu pasti bau. Sungguh bau. Dongwang jual barang palsu. Sampai di istana. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pergi ke Dongwang minta penjelasan. Ayo. Bagaimana mungkin? Min buatnya wangi. Aku bilangkan, parfumku ini. Hanya orang cantik seperti yang jual, baru wangi. Seperti kamu yang jelek jual, itu pasti bau. Jelek. Dongwang, kamu berani sekali. Berani jual barang palsu di istana. Mohon ampun Yang Mulia. Hamba tidak sengaja. Bencana di luar perbatasan. Masih kurang 1 juta tael perak. Dongwang yang tambahkan. Hal ini selesai. Semua ini adalah Yang Mulia dan ini. Itu pasti tipu daya si Kasim kecil.
Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi hamba adalah kerabat Wang. Menurut hukuman yang pantas adalah potong gaji selama 3 tahun. Hamba tidak mau menerimanya. Anggap saja sebagai sumbangan untuk para korban bencana. Wang Timur ini sangat kaya. Tentu saja. Dia adalah pedagang terkaya di kerajaan Dakian. Kalau tidak, kaisar tidak akan selalu menahan diri terhadapnya. Aku punya ide. Tuan Wang, ini adalah daftar barang lelang King. Daftar barang baru King. Ada begitu banyak barang kaca. Benarkah? Hamba sudah mencari tahu. Katanya dari barat. Seorang pedagang yang rumahnya terkena bencana. Karena itulah, dia menjual harta karun ini. Bagus. Pastikan Simiwa Daibeli. Baik. Permaisuri. Bagaimana dengan urusan Simin sudah kecil? Selesai. Dia terakhir kali bahkan membuat janji militer padaku. Yang mulia tidak perlu khawatir. Simin kecil ini beberapa hari terakhir bekerja tanpa henti untuk mengenali tugas yang mulia berikan. Ada begitu banyak. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Yang mulia coba tebak. Terakhir kali saat ulang tahun Ibu Suri, Wang Timur juga memberikan hadiah dengan ukuran yang sama. Harganya 1000 tael. Yang mulia, sebenarnya barang-barang ini sama sekali tidak berharga. Hanya terbuat dari pasir yang dibakar. Tapi orang-orang barat itu berani sekali. Berani menipu rakyat Dakian kita. Biaya pembuatan barang-barang ini totalnya 500 keping. Li Daren. Siapa yang memimpin lelang kali ini? Ini. Lihatlah. Ini kursi kayu cendana, keramik dari kilang resmi, dan barang-barang lelang di daftar King. Puluhan barang kaca ini. Benar-benar besar. Ini bukan soal uang. Menurut yang saya tahu, seorang pedagang kaya dari barat. Rumahnya terkena bencana. Dia mengandalkan barang-barang kaca ini. Setelah dijual dia akan mendapatkan uang untuk kembali membantu bencana. Xiao Minzi, kamu benar-benar berani beritahu saya tinggal di tempat seperti ini. Yang mulia, tenanglah. Jika Anda muncul di tempat kejadian, mereka tidak akan berani menawar. Ini adalah barang terbaik di kota ini. Sekarang kita mulai menawar. Harga dasar 1000 tael. 1200 tael. 2000 tael. Saya menawar 3000 tael. Benar-benar tidak terduga. Karena bencana di luar negeri, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan jutaan tael perak. Para menteri saya benar-benar kaya raya. Untuk barang-barang kecil, mereka bertarung sampai mati di sini. 5000 tael sekali. Selamat kepada Dong Wang. Barang kaca ini milikmu. Dong Wang benar-benar besar. Kamu pikir menjadi kaisar wanita sangat mudah. Tapi, mengingat kamu adalah wanita saya, identitas wanita menolongmu juga seharusnya. Xiao Minzi, Hamba di sini. kamu bilang apa? Saya tidak bilang apa-apa. Dengar-dengar lelang kemarin sangat ramai. Bencana terus melanda di luar tembok. Kalian semua malah berada di belakang. Berkutat dengan peralatan kaca kecil. Bertengkar sampai kepala pecah. Memohon untuk memberi tahu yang mulia. Kemarin hamba sudah memerintahkan keluarga untuk menjual semua peralatan kaca. Sudah dilelang. Hasil lelang digunakan untuk bencana di depan. Oh, Perdana Menteri sangat perhatian. Bagaimana kalau begini? Berapa harga peralatan kaca yang kamu beli kemarin? Saya akan membelinya dengan harga asli. Jika pejabat lain ingin menyumbang, juga boleh dijual kepada saya. Peralatan kaca memang bagus. Tapi kekaisaran kita lebih penting. Para pejabat harus memikirkannya dengan jelas. Sekelompok orang bodoh. Peralatan kaca ini barang langka. Dijual kembali. Bisa untung beberapa kali lipat. Wang Ye. Tidak baik. Di pasar barat muncul banyak produk kaca. Satu hanya dijual 1 koun. Apa? Bagaimana bisa begitu? Hamba dengar ada yang sudah menemukan cara membuat kaca. Itu hanya terbuat dari pasir. Sama sekali tidak berharga. Tidak masuk akal. Wang Ye. Hari ini terima kasih kepada Perdana Menteri. Yang mulia terlalu baik. Masih yang mulia yang punya strategi. Hamba hanya mengikuti arus saja. Ayah, Putri kecil ini. Perdana Menteri, tebakanmu benar. Ratu sedang hamil.
Selamat kepada Ratu. Selamat kepada Yang Mulia. Hamba, ke depan pasti akan bekerja keras. Yang Mulia Dongwang ingin bertemu. Biarkan dia masuk. Wang Xuan, Wang Xuan, apa maksudmu? Hamba bersedia menambahkan semua peralatan kaca yang hamba miliki. Sayangnya uang bantuan bencana sudah cukup. Tapi peralatan kaca yang hamba miliki. Sejujurnya hamba harus berterima kasih kepada Wang Xuan. Pemilik rumah lelang adalah hamba. Kamu sekaligus membeli peralatan kaca senilai puluhan juta. Kalau tidak, hamba tidak akan bisa secepat ini mengumpulkan dana. Ternyata itu kamu Su King Sue. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Bajingan. Kamu berani mengutuk kaisar. Ayo, seret pengkhianat ini. Keluar. Adik hamba berbicara sembarangan. Mohon Yang Mulia mengampuni. Panggil orang. Wang Xuan berbicara tidak sopan. Sita perusahaannya. Kurung dia di istana Wang Xuan. Tanpa perintah hamba, jangan keluar istana. Belum makan lagi. Nyonya sejak hamil, selera makannya tidak pernah baik. Min, bisakah kamu memikirkan cara untuk membuat Nyonya makan? Ini biar hamba pikirkan dulu. Nyonya sebelumnya suka makan apa? Nyonya sebelumnya suka makan makanan manis dan produk susu. Tapi setelah hamil, dokter istana bilang harus mengurangi makanan manis dan minum lebih banyak susu. Sekarang Nyonya minum susu setiap hari. Begitu mencium bau susu langsung mual. Ada ide. Yi potong semua buah ini. Hamba akan membuat kue dan permen susu. Apa itu? Nanti kalau sudah jadi kamu akan tahu. Ini dia. Ini adalah kue. Ini cicipi permen susu. Terlihat bagus. Permen ini sangat lezat. Ibu akan menyukainya. Tentu saja. Bagaimana dengan asam laktat ini? Tapi yang terbaik untuk wanita hamil. Meskipun dikatakan dapat meningkatkan nutrisi, tapi jangan biarkan dia makan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kita bisa menjualnya. Terakhir kali kau tidak mengeluh, mengatakan parfum di istana. Sudah 1 botol. Tidak terlalu laris? Baik. Permen ini sangat lezat. Ibu mertua telah memakanmu. Setelah permen susu, nafsu makan jauh lebih baik. Kenapa kamu tidak minum? Anda tidak minum. Bagaimana orang lain tahu kira apa itu? Aku masih minum. Ketika orang lain melihat Anda, saya harus menyelamatkan publisitas. Benarkah enak? Minako kecil. Hei, berapa orang yang datang untuk membeli sesuatu? Permen susu baru. Dijamin makan 1 dan ingin makan 2. Siapa yang akan membeli sesuatu? Hei, ini tentang kentutmu. Aku bilang padamu, ini adalah kios ratu. Anda berani mencoba. Apa yang terjadi pada kios ratu? Lihat siapa yang bertanggung jawab atas harem. Terakhir kali kau menjual parfum. Kali ini tanpa persetujuan kami. Harem apa rumahmu buka? Ternyata kita menghasilkan uang. Cerah. Aku cemburu. Hei, aku melihat siapa yang berani bergerak. Apa yang kita takutkan? Ibu Suri. Ada APA. Takut ya. Aku pukul kau si penipu. Beresiko pakai nama Ibu Suri. Berani pukul aku. Aku pukul kau. Berani pakai nama Ibu Suri untuk menipu orang. Tunggu saja kita pergi. Kak Min, kenapa kau sembarangan pukul orang? Cepat kita pergi. Orang Ibu Suri bukan main-main. Tidak apa-apa, cuma Kasim kecil. Masa bisa lapor ke Ibu Suri? Lagi pula, untuk sepotong permen susu, tidak sepadan. Min kecil. Kau berani sekali. Berani pukul orangku. Manayer Chen, kenapa sekarang kerja di istana Changchun ya? Kayaknya habis pukul yang muda. Sekarang yang tua datang. Aku tahu. Kau orang kepercayaan permaisuri. Tapi peraturannya dibuat Ibu Suri. Jual barang boleh. Tapi harus bagi setengah ke Ibu Suri. Apa? Kenapa tidak merampas saja? Aku rampas mau apa? Serang. Apa yang terjadi? Permaisuri. Aku jual permen susu untuk anak dalam kandunganku. Untuk menabung sedikit uang tidak bolehkah? Ini Sinua Parenta Ibu Suri. Kalau begitu aku akan tanya. Parenta Ibu Suri. Tidak usah. Aku sudah datang. Ibu Suri. Manajer Chen, kau berani sekali. Aku suruh kau atur tata tertib istana. Begini caranya kau atur. Permaisuri dia. Kau tahu tidak permaisuri sedang mengandung. Buat dia marah bisa pengaruhi keturunannya. Kau punya 10 kepala pun. Tidak akan cukup untuk dipenggal. Turun sendiri dan terima hukuman. Kalau begini cara menanganinya, apakah Kaisar masih puas? Ibu Suri silakan tangani sendiri saja. Masalah Dongwang ITU. Nanti saja dibahas. Xiao Min, kau benar-benar suka cari masalah. Yang mulia,
Ini bukan cari masalah. Ini semua demi kepentingan yang mulia. Saya rasa kepala Chen. Hubungannya dengan Ibu Suri tidak biasa. Berani sekali, jangan sembarangan komentar tentang Ibu Suri. Sepertinya kau ingin mencekiknya sampai mati. Bagaimana kau tahu kalau hubungan mereka tidak biasa? Kau jangan bilang. Wajah Su Qingsui ini memang sangat menggoda. Sungguh ingin kau cium. Xiaomin, apa kau ingin menciumku? Tidak berani. Di dunia ini apa ada hal yang tidak kau berani lakukan? Masalah ini kau yang menemukan petunjuknya. Serahkan saja padamu untuk menanganinya. Aku butuh bukti yang nyata. Kalau tidak beres, aku akan menghukummu. Min kakak, cepat Putri 11-11 mencari kau. Cari aku kenapa? Kenapa tidak menyambutku? Jangan lupa kaisar kalian pernah bilang, aku bisa cari kau kapan saja. Sudah bertemu Putri. Aku sudah menunggu lama sekali. Kau juga tidak mau kasih tahu bait selanjutnya. Kalau ini di kerajaan kita, kepalamu sudah lama digantung di tembok kota dan dikeringkan. Ini. Bukan cuma soal bayar untuk ilmu pengetahuan. Ayo sayang. Putri harap tenangkan diri. Hamba sudah tahu kesalahannya. Putri silakan makan permen susu ini. Rasanya enak. Namun tidak cocok dengan seleraku. Di negara jin kami yang lain mungkin sedikit. Namun susu sangat melimpah. Susu sapi dan susu kambing berlimpah. Makan apa tubuh mendapat manfaat dari itu. Aku menyarankanmu untuk makan lebih banyak juga. Aduh. Ini benar-benar serangan luar biasa. Jangan repot-repot. Kalau soal makanan, negara dakian kalian, tidak ada apa-apanya dibandingkan negara daripada buang waktu. Lebih baik menulis 2 puisi saja. Apa ini? Kenapa berminyak begini? Aku tidak mau makan. Dan ini apaan lagi? Hitam pekat dan masih berbuih. Jangan-jangan kamu ingin meracuniku? Enak. Hei bocah kecil, katanya semua makanan ini sudah kamu berikan pada 11-11? Tidak sama sekali. Ini adalah hidangan baru yang aku ciptakan. Aku sengaja membawanya kemari untuk kamu cicipi. Makanlah, makanlah. Makanan ini penuh lemak. Setelah kamu makan menjadi gemuk, dari seorang gadis cantik berubah jadi gadis tambun. Lihat kamu masih berani tarik telingaku. Apa katamu? Aku bilang, ini adalah hidangan baru yang aku ciptakan. Aku ingin kamu mencobanya. Makanan ini penuh lemak tinggi. Makan ini akan bikin gemuk. Ternyata Su Qingsui tahu soal ini. Xiaoruo, bawa dia keluar dan hukum dengan 20 kali pukulan keras-keras. Dasar menyebalkan. Maukah kamu ikut aku balik ke Dajin? Aku pasti tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Di Dajin kami, orang berbakat itu dihargai setinggi-tingginya. Tidak bisa. Meskipun kaisar memukulku, tapi dia juga baik padaku. Itu yang namanya baik. Jangan bergerak. Kamu bukan Kasim. Sudah kuduga. Seorang Kasim kecil, bagaimana mungkin bisa mengalahkanku? Sekarang lebih baik, kita balik ke Dajin saja. Ayah pasti akan sangat senang. Tidak bisa. Aku tidak akan ikut kamu ke Dajin. Aku orang Dakian. Kaisar sangat baik padaku. Kamu sudah dipukul sampai begini. Masih bilang baik. Kamu tidak ngerti apa-apa. Pukulan itu tanda saya, makian itu tanda cinta. Semakin keras dipukul, semakin dalam cintanya. Menurutmu, apakah caraku yang terlalu baik? Atau cara kaisarmu yang lebih baik? Kaisar, mungkin tidak perlu lagi. Putri 11-11 sudah memberi obat pada Xiaomin. Kamu ada apa langsung saja bilang. Kaisar, aku melihat Putri 11-11 mencium Xiaomin. Kalau Kaisar memukul Xiaomin lagi, Xiaomin mungkin akan dibawa pergi oleh Putri 11-11. Pergi. Apa? Kaisar. Tidak boleh. Jangan bergerak. Apakah kamu sangat membenciku? Merasa aku tidak seharusnya memukulmu? Tidak. Kaisar adalah kaisar. Apa yang dilakukan kaisar pasti benar. Tentu saja benci.
Aku sudah melayanimu dengan baik. Kamu berani memukul pantatku. Kalau bukan karena kamu kaisar, aku pasti akan menekanmu di tempat tidur dan memukul pantatmu dengan keras. Kamu ngapain? Tidak ada, biar kamu ingat. Kamu adalah pria Su Qingsui. Apa maksudnya? Apa kamu sangat ingin pergi dengan putri 11-11 itu? Dia ada apa sih? Apakah aku tidak lebih baik darinya? Paduka. Paduka kenapa repot-repot? Benar-benar pertunjukan yang bagus. Tidak menyangka kaisar negara Dakian. Ternyata seorang wanita. Putri 11-11. Kaisar wanita Dakian bertemu dengan Kasim. Kalau bukan karena melihat sendiri, siapa yang akan percaya? Cinta antara pria dan wanita itu saja. Kamu juga pernah mencium Xiao Min. Aku tidak peduli dengan siapa kamu bercinta. Aku hanya tahu, kaisar negara Dakian adalah seorang wanita. Wanita kenapa? Asalkan bisa membuat rakyat hidup damai dan makmur, negara aman dan makmur. Jangan bilang wanita. Anjing pun aku tidak keberatan. Kamu yang anjing. TAPI kamu, semua orang mengira kaisar negara Dakian adalah pria. Kamu mau apa? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Berikan pria ini padaku. Aku akan menyimpan rahasia ini. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin aku akan mengatakan apa. Apa urusannya dengan aku? Tidak mungkin, kalau mau bilang silakan. Ikut aku ke Dajin. Kalau tidak, aku akan mengungkapkan bahwa Su Qingsui adalah identitas wanita itu terbongkar. Putri 11-11. Aku sudah bilang berkali-kali padamu. Aku orang Dakian. Tidak mungkin kembali bersamamu. Kalau kamu suka mengumumkan, ya sudah umumkan saja. Kamu, jangan sampai menyesal. Apa? Putri 11-11 tahu, kaisar itu seorang wanita. Bunuh dia cepat. Kamu ini wanita. Kenapa setiap hari hanya berpikir tentang membunuh? Tapi kabar bahwa kaisar itu wanita sudah tersebar. Tidak hanya kaisar kamu dan aku, tapi juga bayi yang belum lahir di perutku akan mati. Kamu berubah pikiran. Ingin kembali ke Dajin bersamaku? Yang mulia putri, hamba tidak akan kembali ke negara Dajin bersamamu. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta satu hal. Kamu datang untuk membujukku. Jangan membongkar identitas Su Qingsui sebagai seorang wanita. Benar. Yang mulia kita, susah payah mencapai posisi seperti ini. Sekarang negara Dakian kita makmur dan berkembang pesat. Apakah kamu benar-benar ingin melihat semua ini hancur dalam sekejap? Negara Dakianmu berkembang pesat. Ini mungkin bukan yang diinginkan oleh negara Dajin kita. Aku justru berharap negara Dakianmu semakin hari semakin merosot. Menurut yang ku ketahui, pewaris tahta negara Dajinmu adalah yang paling tidak layak di antara saudara-saudaramu. Apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan negara Dajin ke tangan sampah seperti itu? Berkata lancang. Lebih baik menaruh harapan, mengandalkan kekacauan di negara lain. Lebih baik meningkatkan kekuatan negara sendiri. Yang mulia kita sedang melakukan hal itu. Min, hari ini aku akan pulang ke negara asalku. Maukah kamu membuat puisi untukku? Puisi seperti apa yang kamu inginkan? Yang gagah berani. Hari ini, mungkin adalah pertemuan terakhir kita. Warna kuning pucat lembut dan halus. Jauh dari perasaan hanya meninggalkan aroma. Mengapa perlu warna hijau muda atau merah tua? Ini adalah bunga yang paling istimewa. Yang mulia, putri sudah pergi. Kita harus mempercepat tindakan. Identitas semakin sulit disembunyikan. Abengmen, lain kali kita masak apa yang enak. Tangkap dia. Kalian mau apa? Berani menangkap orang dari permaisuri? Ini perintah dari Ibu Suri, bawa dia pergi. Yang mulia, ada masalah. Min ditangkap oleh Ibu Suri. Ada masalah? Min ditangkap oleh Ibu Suri. Xiaoruo, cepat ambil apa yang aku suruh. Persiapkan. Yang mulia terburu-buru. Mau kemana? Saya sudah menemui Ibu Suri. Saya baru saja akan mencari Ibu Suri. Kebetulan sekali. Saya juga ada urusan denganmu. Turunkan celananya. Baik. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Yang mulia, Min ini adalah Kasim palsu. Saya sudah mencari di seluruh ruang Kasim. Tidak menemukan catatan Min. Perlu diketahui bahwa Kasim yang masuk istana. Hal pertama adalah meninggalkan harta di ruang Kasim. Ibu Suri berpendapat Min adalah Kasim palsu. Tempat tinggal selir-selir istana. Membiarkan seorang pria masuk ke dalam istana. Apalagi melayani permaisuri seperti ini.
Tentu harus sangat berhati-hati. Ayo lakukan. Tidak perlu. Dia hanya seorang kasim palsu. Apakah Kaisar tahu apa yang sedang dikatakan? Tentu saja tahu. Saya yang menyuruhnya melakukan ini. Berani sekali. 14 kaisar dari kerajaan Dakian melarang keras adanya pria di area selir. Apakah Baginda merasa sudah cukup kuat, ingin mencoba tantangan, aturan yang ditinggalkan leluhur? Hal khusus ditangani secara khusus. Saya adalah kaisar. Saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Tentu saja saya yang utama. Bagus sekali saya sebagai kaisar. Saya ingin melihat, apakah kaisar berani? Di hadapan para menteri juga seperti ini. Kepala Chen panggil semua menteri. Baik. Tunggu. Ibu Suri lebih baik lihat ini dulu. Lalu pikirkan apakah perlu memanggil semua menteri. Benda ini. Apakah Ibu Suri ingat? Dari mana ini berasal? Ingin orang tidak tahu jangan lakukan. Kita pergi. Tapi, Pergi. Tunggu. Hal ini. Saya yang menyuruh Xiaomin melakukan ini. Sekarang hal ini sudah jelas. Kamu yang jahat lebih dulu melapor. Apakah harus memberikan penjelasan padaku? Baginda puas sekarang? Ibu Suri memang tegas. Terima kasih atas pertolongan Baginda. Tidak perlu berterima kasih. Ini karena hal yang kamu temukan sebelumnya. Menyelamatkanmu. Tapi, saya sebelumnya tidak menemukan bukti yang substansial. Saya sebenarnya ingin mengujinya. Lihatlah keadaannya. Permaisuri ini benar-benar terlibat dengan para pangeran ini. Tidak jelas. Baginda yang bijaksana. Tidak, istana ini semakin berbahaya. Jika bisa menemukan alasan untuk membentuk kekuatan sendiri akan lebih baik. Dengan begitu saat bahaya datang, saya bisa melindungi diri sendiri dan Baginda. Ada apa dengan Baginda? Anda paham melatih pasukan. Sedikit paham. Berapa lama bisa melihat hasilnya? 3 hingga 5 hari sudah bisa melihat hasilnya. 3 hingga 5 bulan sudah bisa membentuk kekuatan tempur. Baik. Saya akan mengangkat Anda sebagai komandan pasukan pengawal istana. Dalam 3 bulan, saya ingin melihat pasukan yang siap tempur. Aneh sekali. Mengapa belakangan ini selalu merasa pikiran saya diketahui oleh wanita ini? Apakah ini karena saling memahami? Sudahlah, yang penting tujuan tercapai. Baginda meminta seorang kasim kecil untuk mengatur kami. Pasukan pengawal istana. Saya tidak cerama. Ini perintah. Baginda sulit untuk mematuhi. Seorang kasim kecil. Apa kemampuan dia untuk mengatur pasukan pengawal istana kami? Saudara-saudara, semua adalah kehormatan dari pertempuran. Bagaimana bisa membiarkan seorang kasim menghina? Mohon Baginda menarik kembali perintah ini. Serahkan pada Anda. Hamba patuh. Kaisar brengsek. Serahkan nyawamu. Xiaoruo, cepat panggil tabib istana. Yang mulia hamba sudah berusaha sekuat tenaga. Sisanya tergantung pada nasib Bibi Xia. Omong kosongmu. Luka tidak dibersihkan, tidak dijahit. Itu sudah berusaha sekuat tenaga. Apa itu membersihkan? Apa itu menjahit? Apakah ini dokter? Tidak tahu membersihkan dan menjahit. Kamu yang lakukan sesuai caramu. Kamu bantu dia sepenuhnya. Kenapa aku disuruh keluar? Tidak peduli, coba saja. Ambil beberapa guci arak. Siapkan kain kasar dan jarum. Cepat. Kamu ngapain? Apakah ini terlalu main-main? Tuangkan arak ke tubuhnya. Apakah bisa menyembuhkannya? Aku hanya membersihkan. Ini bukan baju. Bagaimana bisa dijahit yang mulia? Kamu punya cara lain. Ini. Tidak ada, diamlah dan biarkan dia lakukan. Kamu periksa denyut nadinya. Denyut nadi sudah stabil. Setelah ini hanya perlu perawatan. Luka akan sembuh perlahan. Terima kasih, Min. Apa yang terjadi? Lapor pada Kaisar. Baru saja ada pengawal menyelamatkan Kaisar. Sudah terluka. Sepertinya tidak akan bertahan. Aku akan lihat. Wang Teneng saja.
Setelah kamu meninggal, istri dan anakmu aku akan jaga baik-baik. Wang, tenanglah, pergi. Setelah kamu meninggal, aku akan bantu jaga istri dan anakmu. Aku lihat kalian sudah lama mengincar istri orang. Jangan banyak omong kosong. Wang Tua mati dengan mulia karena melindungi kaisar. Setelah Wang Tua meninggal, Kapten Li mewakili keluarga Wang Tua. Bagaimana bisa di mulutmu menjadi kotor? Benar. Kalau Kapten Li suka istriku, ambil saja. Kenapa harus menunggu Wang Tua mati? Paling tidak suka dengan kalian para Kasim. Otak penuh pikiran kotor. Siapa bilang kamu akan mati? Hanya kehilangan banyak darah. Transfusi darah saja sudah cukup. Di sini mau mati-mati. Transfusi darah. Darah ini masih bisa ditransfusi. Bantu siapkan beberapa barang. Kalau kamu benar-benar bisa menyelamatkan Wang Tua, kamu yang memimpin pasukan Pengawal. Siapa yang berani protes? Aku yang pertama kali menghabisinya. Pergi ya. Benar-benar berguna untuk tambahkan darah untuknya. Pergi kau. Kamu pikir darah bisa ditransfusi sembarangan? Itu harus cocok. Terima kasih banyak Kepala Wang atas nyawaku. Nyawa Wang Tua ini selanjutnya adalah milikmu. Sudah. Kalian semua sampah. Pembunuh sudah sampai di depan kaisar. Besok kalian bawa semua orang. Bawa senjata lengkap dan tunggu di sini. Bagaimana kabar Xiaoruo yang mulia? Setelah diberi obat oleh tabib, dia tertidur. Yang mulia tidak perlu khawatir. Xiaoruo dengan berkah yang mulia pasti akan baik-baik saja. Min kecil. Kenapa begitu dekat? Tidak bisa. Tidak bisa berpikir macam-macam. Min kecil hari ini terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa. Bahkan jika itu kaisar. Juga seorang wanita. Butuh pelukan hangat dari teman. Min kecil, kamu cari masalah ya? Master Wang, aku butuh bantuanmu. Senjata. Jenis apa? Senjata yang bisa langsung digunakan. Kamu tahu petasan. Tahu. Tapi, aku perlu mengontrol arah tembakannya. Min Bai. Salam Kepala Wang. Pisau yang bagus. Tentu saja. Senjata Piweten Jiang Zuojian. Pasukan pengawal istana kami diprioritaskan untuk dilengkapi. Sayangnya, senjata yang sangat tajam ini tidak bisa mengalahkanku. Bualan. Ini cuma bualan. Badanku yang kecil ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pasukan pengawal istana. Jangan bicara tentangku. Coba cari saja. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Kamu lihat siapa yang menang. Bagaimana? Tidak terima. Ayo kita adu. Ayo adu. TAPI kalau kalah. Kepala Wang, jangan menyulitkan kami. Aku tidak akan kalah. Kamu juga tidak perlu memberiku satu tangan. Ayo kita bertarung dengan sungguh-sungguh. Kepala Wang, kamu harus hati-hati. Pedang tidak punya mata. Kalau sampai melukaimu itu tidak baik. Kamu bebas. Aku tak terkalahkan. Kapten Li. Barusan kalau meleset sedikit, kepalamu yang akan jatuh. Dari hari ini, aku akan mengubah cara bertempur. Pasukan pengawal istana menghancurkan musuh di jalan mereka menyerang. Si Su Kingsue itu sepertinya sudah mengetahui hubungan kita. Memang sudah waktunya. Tapi, Tampaknya rencana harus dimajukan. Cekat APA. Sekarang pasukan sudah berada di tanganku. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Raja Barat, apa yang kau lakukan? Kabarnya kaisar diserang. Tampaknya pertahanan istana sangat lemah. Pasukan penjaga kota akan menggembal alikiman istana. Tidak perlu. Keamanan istana selalu menjadi tanggung jawab pasukan pengawal istana. Raja Barat terlalu khawatir. Pasukan pengawal istana itu cuma sampah. Kalau mereka berguna, kaisar tidak akan diserang. Mohon kaisar mempertimbangkan keselamatan diri. Sudah kukatakan, keamanan istana adalah tanggung jawab pasukan pengawal istana. Ini bukan urusan kaisar untuk bertindak sembarangan. Raja Barat ini lucu ya. Sayangnya zaman sudah berubah. Serangan akan datang. Sampah-sampah ini, tidak ada yang akan selamat. Kaisar. Raja Barat juga mengkhawatirkan keselamatan kaisar. Bagaimana kalau begini? Pasukan penjaga kota dan pasukan pengawal istana mengadakan pertandingan. Siapa yang menang? Yang akan bertanggung jawab atas keamanan istana. Siapa kau? Pasukan pengawal istana itu cuma sampah. Bisa dibandingkan dengan pasukan penjaga kotaku. Saya Wang Min, komandan baru pasukan pengawal istana.
Oh, jadi kau Kasim kecil itu. Pasukan pengawal istana yang dipimpin Kasim. Bukan hanya kelompok. Limbah tanpa telur lunak. Bagaimana West Wang? Kau takut? Kalau begitu coba. Baik. Satu kata. Setelah 3 hari, menang dan kalah. Tentara hutan. Kapan tentara Wang Barat terpukul? Itu adalah pertempuran. Guru elit. Aku mendengar. Pergantian kepala baru untuk tentara Yulin. Jangan bilang ganti direktur. Itu berarti naik dan turun. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang mereka ambil? Aku juga tidak tahu. Ketel. Pertandingan dimulai. Limbah tentara hutan. Hari ini kakek. Mengajari Anda cara bertarung. Kalian sudah kalah. Kentut. Aku kalah sebelum aku mulai. Kau tidak akan benar. Wajah putih kecil tertarik. Disengaja. Bagaimana bisa orang dewasa kalah? Orang dalam harus menjadi orang dalam. Aku mendengar. Kaisar menyukai Minko kecil itu. Yang mulia. Kau sangat bias. Apakah itu untuk hidup saya? Apakah itu diabaikan? Biarkan prajurit Anda mundur 10 langkah. Meyakinkan Anda. Mundur. Tidak yakin. Kami memiliki kavaleri terkuat. Dilengkapi dengan panah terbaru. Tampaknya pengawal kota. Penjaga istana nanti. Dulu di bawah kendali tentara kekaisaran. Yang mulia. Ini hanya bisa menangani beberapa pembunuh saja. Kalau aku memimpin pasukan kavaleri menyerang sekali, aku bisa membunuh mereka dari atas kuda. Di dalam istana ada pasukan kavaleri. Apakah kamu ini jenderal yang tidak berguna? Harus diwaspadai. Apa yang akan kamu lakukan? Bayarkan mereka bertanding lagi. Kurang ajar. Bertanding sekali boleh, tapi pertandingan selanjutnya dengan apa kamu akan bertanding? Hamba bersedia menggunakan komando jenderal untuk bertanding. Kalau hamba kalah, katakan hamba tidak cocok lagi untuk jabatan ini. Tidak boleh, tidak boleh. Jabatan jenderal tidak bisa dianggap main-main. Benar. Pasukan penjaga kota Zawang adalah pasukan yang bisa mengalahkan berbagai negara. Mana bisa digunakan untuk bertanding. Raja sudah memutuskan untuk berperang. Para hadirin tidak perlu lagi membujuk. Kalau begitu sesuai keinginanmu. Katakan, kalau benar-benar sampai di medan perang hidup mati, kekuatan senapan api ini sepertinya tidak cukup. Menghadapi arus seperti ini, berapa kali dia bisa menembak? Dengan kecerdasan seperti ini, dia bisa memahaminya. Kalau benar-benar sampai di medan perang, aku lihat kamu sudah kalah. Omong kosong. Mulutmu jangan kotor. Xiaoruo mengatakan ini untuk kebaikan kalian. Kalau kalian benar-benar bertarung, para prajuritmu tidak akan ada yang selamat. Silakan saja kalian bertarung. Aku ingin melihat apa kemampuan kalian. Membuatku tidak ada yang selamat. Baginda ini. Sepertinya hari ini kamu harus bertarung. Hidup mati tidak peduli. Benar. Prajurit penjaga kotaku bisa mati. Tapi tidak bisa dihina. Nggak perlu, nggak perlu. 11 Wang. Nanti aku kasih lihat pasukan elit yang aku latih. Su King Sue. Kapan kamu latih pasukan? Kayaknya 11 Wang. Udah nggak cocok ngurus pasukan elit. Kayaknya Dakian bakal berubah. Ayah, nggak nyangka senjatanya segitu hebatnya. Wah, senjatanya keren banget. Bodoh, lu yang bodoh. Sekarang si Wang Dendong Wang udah jeda. Kaisar nggak ada hambatan lagi. Hari-hari indah Dakian. Udah dekat. Wang Ye. Su King Sue udah jadi kuat. Sekarang di seluruh Dakian, nggak ada yang bisa ngehentiin dia. Dia pegang bukti kesalahan kita. Kita harus gimana? Nggak. Belum berakhir. Asal Su King Sue mati, seluruh Dakian bakal kembali ke tanganku. Wang Ye, lu mau? Ada pembunuh. Xiao Minzi.
Aku nggak apa-apa. Yang mulia, pembunuhnya udah ditangkap. Kalian pada ngapain aja? Berkali-kali pembunuh bisa masuk istana. Yang mulia, ampun. Pembina ini Kilyardari. Istana Changchun. Apa? 11 Wang dan Ibu Suri bekerja sama, merusak istana dan mengacaukan pemerintahan. Yang mulia, Ying Min. Komandan pasukan elit Wang Min berjasa melindungi kaisar harus dihargai. Xiao Minzi mau hadiah apa? Tunggu dulu. 11 Wang mencoba membunuh kaisar, dosanya nggak bisa dimaafkan. Tapi jika kaisar ini sama sekali tidak layak menjadi kaisar. Zhong Wang, apa maksudmu? Yang saya pegang ini adalah silsilah Kilyarga Kerajaan. Di dalamnya tercatat nama-nama kaisar dari generasi ke generasi beserta keturunannya. Dan di bawah mendiang kaisar, nama Su King Sue. Jenis kelamin perempuan dengan kata lain. Kaisar yang kita sembah ini, dia adalah seorang wanita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kaisar adalah wanita? Benar, wanita. Bagaimana bisa membuat permaisuri hamil? Yang mulia, ini pasti konspirasi Dong Wang. Yang mulia, ini menyangkut masa depan negara Dakian. Berani saya bertanya kepada yang mulia, apakah yang mulia memang seorang wanita? Benar, saya memang wanita. Tapi saya juga kaisar. Semuanya sudah dengarkan. Dia sendiri mengakuinya. Siapa bilang wanita tidak bisa jadi kaisar? Siapa yang menetapkan kaisar harus laki-laki? Tianzi. Kekuasaan kaisar ditentukan oleh surga. Hanya putra surga yang layak menjadi kaisar. Su King Sue, kamu dengar suara guntur di luar. Ini adalah kemarahan surga padamu, karena menjadi kaisar. Lucu. Kenapa kamu tidak bilang, ini adalah kemarahan surga pada kalian? Marah pada kalian, karena berani mempertanyakan legitimasi kaisar. Yang mulia adalah putri mendiang kaisar. Tentu saja berhak mewarisi tahta. Omong kosong. Sejak berdirinya dinasti kita, tidak pernah ada contoh kaisar wanita. Bahkan jika kita telusuri sejarah, tidak ada satupun kaisar wanita. Dulu tidak ada, sekarang ada. Datang ke Dong Wang untuk menipu. Kekacauan saya tarik keluar dan potong. Aku mati. Tapi para menteri, kau tega melihat gadis ini. Apakah kolera? Kalian mendengarkan di luar. Guntur gemuruh. Ini adalah surga bagi gadis iblis ini. Ketidakpuasan. Nah, itu benar. Guntur tanah datar. Tuhan tidak puas dengan Anda. Aku akan membuatmu kentut. Menurut saya, kaisar adalah pria atau wanita. Dia hanya anak kaisar. Memungkinkan Guotai Min An nasional. Orang hidup dan bekerja dalam damai. Apakah itu kaisar yang baik? Karena kau sangat percaya. Kau berani bertaruh padaku. Apa yang harus bertaruh? Taruh saja Guntur. Apakah itu kemarahan yang mulia? Bagaimana cara bertaruh? Anda dan saya berdiri di tengah hujan. Aku bertaruh Guntur. Tidak akan memukul Anda dan saya. Itu karena kepatuhan hukum yang mulia. Meskipun kau tidak, tapi yang mulia akan memberimu. Minako kecil. Karena kau tidak sabar untuk mati, maka aku akan melepaskan matamu. Ini adalah senjata besi yang mulia. Ford dalam. Dengan itu, akan mendapatkan perlindungan yang mulia. Bahkan Tianlei akan memberi jalan. Kau adalah budak anjing. Saya adalah darah kerajaan. Berkat surga itu sendiri. Aku percaya Tuhan punya mata. Tidak akan pernah membelah saya. Aku ingat penangkal petir. Berapa meter? 20 meter. Kalau kamu sendiri yang cari mati, ya jangan salahkan aku dong. Benar-benar tidak apa. Meskipun yang mulia seorang wanita, tapi tetap dilindungi oleh langit. Adalah kaisar yang sah. Kalau kamu terus maju, nanti tidak dapat perlindungan dari yang mulia. Omong kosong perlindungan. Hanya orang Kasim sepertimu, yang bersembunyi di balik rok si penyihir. Cepat. Hidup yang mulia selamanya. Para menteri bangunlah. Wang Timur dan Wang Barat bersekongkol dengan Ibu Suri, ingin mengacaukan pemerintahan dinasti Dakian dan menyita harta. Yang mulia bijaksana. Hamba hanya satu hal yang tidak mengerti. Kalau yang mulia seorang wanita, bagaimana bisa permaisuri, hamil dan melahirkan putra mahkota? Yang mulia, hamba bersalah. Pengawal. Bawa keluarga Perdana Menteri ke penjara bawah tanah. Yang mulia mau membunuh kita. Jangan takut, aku akan bawa kamu pergi sekarang. Pergi kemana? Permaisuri hamil. Semua itu perbuatan hamba sendiri. Kalau yang mulia mau menghukum, hukum saja hamba seorang. Kasim mengacaukan pemerintahan dan mengotori istana belakang. Berapa kepala yang cukup untuk kamu jatuhkan? Sekarang sudah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Hati yang kejam. Apakah kamu ingin mati bersama mereka? Bunuh saja keluarga mereka untuk menukar nyawamu. Lalu selamanya bersamaku.
Apakah itu tidak baik? Kamu sama sekali bukan Su Qingsui yang aku kenal. Lalu apa yang benar? Inikah? Kamu bawa permaisuri dan yang lain pergi. Jangan pernah kembali lagi. Yang Mulia sudah mengatur semuanya. Kamu dan permaisuri pergi keluar istri bersama. Hidup kembali dengan identitas baru. Tapi, Baginda sekarang adalah kaisar. Dari negara Dakian, satu-satunya kaisar wanita. saya mengerti. Selamat datang Tuan. Suamiku, seluruh jalan ini milikmu. Mengapa masih mau jalan-jalan? Tuan, anak kecil ini akan segera lahir. Kain sutra ini sangat bagus. Tuan, maukah kamu mengambil beberapa untuk membuat pakaian untuk anak kecil? Kamu akan segera melahirkan. Harus banyak berjalan. Kata suami, dia ingin merasakan kebahagiaan menjadi tuan tanah. Hanya kamu yang pintar. Ada yang memukul, benar-benar ada yang memukul, ayo pergi. Cuma mau lihat. Tunggu di sini. Saya akan lihat. Su Qingsui ini semakin mundur. Orang asing berani memukul di tanah sendiri. Tidak masuk akal. Orang asing berani memukul orang kita di jalan. Apakah kalian tidak punya nyali? Pukul dia. Pukul dia. Hajar dia dengan keras. Manajer Wang. Maaf. Kamu salah orang. Saya bukan manajer Wang. Memukul utusan dari utara. Apakah kalian ingin memicu perang antara Tachian dan Yura? Berani-beraninya. Memukul putra mahkota utara. Bawa mereka ke hadapan kaisar. Siapa di bawah? Saya adalah putra mahkota utara Kurza. Ini dia si imut. Yang menghasut rakyat Dakian untuk memukul Wang ini. Mohon Yang Mulia memberikan hukuman mati. Siapa yang bisa memberitahu kaisar apa yang sebenarnya terjadi? Berani sekali Kurza. Sekarang memukul rakyat negara kita. Sudah cukup. Masih memutarbalikkan fakta. Apakah kamu tahu dosamu? Hanya memukul. Seorang rakyat jelata biasa. Di negara kami memukul ya sudah. Orang barbar tidak mengerti apa-apa. Dakian kita mengatur negara dengan tata krama. Menjaga perdamaian. Bagaimana bisa membiarkanmu bertindak semau? Oh begitu rupanya. Kurza ini terlalu gegabah. Kurza bersedia memberikan 10 tael emas. Sebagai permintaan maaf kepada orang tadi. Kalau begitu pangeran sudah menunjukkan niat baik, maka masalah ini sudah selesai. Boleh tahu pangeran datang dari jauh. Ada keperluan apa? Tidak ada hal besar juga. Hanya dengar orang bilang. Ilmu pengetahuan meskipun jauh di Dakian. Tapi setelah saya dengar, hati ini merasa tidak nyaman. Kami orang Yura barbar. Justru asal mula ilmu pengetahuan. Kuil kebijaksanaan. Kalian orang barbar sejak kapan? Baru bisa baca tulis. Kalau para petinggi tidak percaya, tolong buka benda di tangan saya ini. Lepaskan saja. Saya tidak bisa. Ada apa susahnya? Pukul saja pakai palu. Sudah cukup Lidaren. Baru saja bilang. Ilmu pengetahuan meskipun jauh di Dakian. Kenapa? Barang kecil begini saja. Tidak bisa membukanya. Ini kan cuma buat anak 3 tahun. Barang untuk belajar dasar. Sekumpulan orang tidak berguna, bahkan tidak pernah mendengar tentang topologi. Lupakan saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Yang Mulia. Tidak, mereka tidak ingin, tapi mereka meremehkan. 9 seri ini ada di negara kita, hanya untuk anak-anak. Mainan pencerahan. Yang Mulia tidak percaya. Tentu saja tidak percaya. Ini orang yang memukulmu di jalan. Orang seperti ini. Puluhan juta milik negara. Kau mungkin bertanya padanya, bisakah itu dibuka? Jika tidak bisa dipecahkan, dia membuangnya sesuka hati. Maka Anda bisa menyelesaikannya. Benar saja keluarga Kaisar Wang yang kejam sejak zaman kuno. Menjadi kaisar tidak ada yang penting. Yang Mulia, Cao Min beruntung. Jika tidak ada, Cao Min pensiun. Apa yang mendesak untuk minum? Antek-anteknya.
Mengapa saya harus menggunakan racun untuk membunuh Wang? Pangeran belum pernah melihat ini. Ini adalah pekerjaan besar kita. Minuman yang baru dikembangkan. Hanya orang desa itu yang akan membuatmu rewel. Pangeran Ben tidak pernah minum. Apa ini? Ini bukan minuman. Sangat manis tapi tidak aneh. Siapa yang membuat Anda kaisar? Seorang wanita. Ayo, cicipi aku. Itulah yang harus diminum seorang pria. Apa rasanya? Ini urin kuda. Dan yang mulia, aku tahu kalian kekurangan air. Tapi juga tidak bisa minum urin kuda. Kentut. Ini adalah anggur terbaik kami. Kalian menerima tamu. Bahkan anggur terbaik pun tidak bisa kalian sajikan. Menyajikan minuman untuk wanita. Kalian cuma mau menipu orang kan? Kami punya tradisi. Menghadapi tamu seperti apa? Pakai minuman seperti apa? Anggur dari negeri dakian kami ini. Untuk menjamu pahlawan seperti Anda. Tidak terbiasa. Saya adalah pahlawan. Nomor ini bagus. Ini seharusnya minuman untuk pahlawan. Dakian begitu makmur. Kalau saja suku utara bisa menguasai Dakian. Bagaimana kalau yang mulia mencoba kekuatan tentara Dakian? Kalau mereka mudah dikalahkan. 3, 4, 5, 6. Kalian semua sampah. Ada niat untuk bertarung. Pangeran Mahkota sudah melewati batas. Ini tempat latihan. Prajurit pengawal istana kami. Latihan saja tidak ada gunanya. Pertarungan nyata adalah dasar latihan terbaik. Kapten, mereka terlalu meremehkan kita. Biarkanlah Wang yang menghajar mereka. Mereka adalah Yudisen Sukiyura. Jangan bertindak sembarangan. Sampah tetap sampah. Bahkan keberanian dasar pun tidak punya. Kalian bertiga maju. Kalau tidak bisa mengalahkan mereka, Lao Wang jangan pulang. Cuma mereka bertiga. Jangan ragu. Biarkan mereka melihat kekuatan suku utara kami. Yang mulia, Kapten Li dan Pangeran Mahkota suku utara. Mereka bertarung. Sudah tahu. Anda begitu takut pada saya, bahkan makan bersama pun tidak mau. Yang mulia terlalu banyak berpikir. Istri saya sebentar lagi akan melahirkan. Saya hanya sedikit khawatir. Sudahlah, Anda ikut saya lihat. Kemudian Anda bisa pulang. Yang mulia, mereka benar-benar hebat. Kami dari utara. Seumur hidup mungkin tidak akan bisa menyaingi. Bodoh, kalian semua bodoh. Bahkan orang-orang seperti itu tidak bisa dikalahkan. Kaisar tiba. Selamat datang Kaisar. Silahkan bangun. Terima kasih, Kaisar. Putra Mahkota. Bagaimana dengan pasukan saya ini? Hanya kuat saja tidak cukup. Sekarang perang. Tidak hanya mengandalkan keberanian prajurit. Cepat, ambil senjata baru kita. Biarkan Kaisar Dakian melihat. Kaisar pernah lihat ini. Dalam Jerak Upailangka. Mengambil nyawa musuh seperti mengambil sesuatu dari kantong. Menyerang kota dan benteng. Sangat mudah. Saya beri nama panah 8 sapi. Anda tertawa apa? Menyerang kota dan benteng. Hanya ini. Bagaimana? Putra Mahkota silakan mundur sedikit. Apa ini? Yang mulia jangan takut. Ini adalah senjata saya. Jangkauannya hanya 1000 meter. Dibandingkan panah 8 sapi Anda, sedikit lebih jauh. Ayo kita pergi. Hamba ada urusan untuk dilaporkan. Kaisar Anda harus memilih suami. Agar Dakian, kejayaan negara bisa abadi selamanya. Siapa yang menurut Wang Daren paling cocok? Tentu yang terbaik dari yang terbaik. Apa yang Wang Daren inginkan? Bisa memasang pengumuman untuk memberitahu rakyat Dakian. Kaisar memilih suami. Kami yang akan memberikan ujian. Dan akhirnya yang mulia yang akan memutuskan. Baiklah, kamu saja.
Yang Mulia sedang menunggu kamu kan? Siapa lagi yang lebih berbakat darimu? Jika Yang Mulia benar-benar mencintaiku, kenapa harus ribet seperti ini? Surat perintah saja aku pasti datang. Benar juga. Apalagi, anak kita sebentar lagi lahir. Kamu juga tidak punya waktu. Ada kalian saja. Sudah cukup. Dia kenapa belum datang? Waktunya sudah tiba. Sudahlah, siapa saja yang datang tidak masalah. Pemilihan suami untuk Yang Mulia dimulai. Tunggu. Tokoh utamanya belum muncul. Kenapa sudah mulai? Baiklah, aturannya begini. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Pertandingan pertama tentang teori musik. Sebagai calon suami kaisar, pertama-tama harus paham teori musik. Untuk menyenangkan Yang Mulia. Kalau istri marah, kamu pasti pahamkan. Semua menteri sudah siapkan. Baik, saya ulangi lagi. Kartu hijau artinya lulus. Baik, sekarang pertandingan dimulai. Bagus, bagus, bagus. Bisa juga. Aduh, lumayan. Sedih merana pilu menyayat hati. Juga berhasil menyatu dengan perasaan pribadi dan menonjolkan beberapa teknik lembut. Tidak mudah loh. Saya juga merasa begitu. Kamu ngerti apa? Saya juga merasa begitu. Kamu turun saja. Bagus-bagus. Bulat dan lembut. Berkesan mendalam dan penuh kasih sayang. Juga Jenkins cerdik mengembangkan teknik-teknik seperti penempaan berlapis. Wah, anak ini luar biasa. Aku juga merasa begitu. Kamu ngerti apa sih, kamu cuma bisa ngomong apa? Ini alat musik apa? Kamu saja tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Ayo kita bersama-sama. Beatnya cepat dan sederhana. Aku berbalik untukmu. Aku juga merasa begitu. Ya, dia saja. Aku juga merasa begitu. Dia saja. Tantangan kedua. Bertanding puisi. Sebagai pria kaisar harus berani. Tidak boleh seperti perempuan. Kalau tidak akan mempengaruhi nasib negara Dakian. Mengungkapkan vita-vita melalui puisi. Sekarang mulai. Wah, kaisarku sungguh tampan. Aku mau bertanya. Apa-apaan ini? Pergi-pergi. Guan-guan Jujiu. Di tepi sungai. Apa-apaan ini? Pergi. Keluarkan dia. Saya yang tua ini, tiba-tiba merasa muda kembali. Kiri memegang anjing, kanan memegang elang. Topi sutra dan mantel bulu. 1000 penunggang kuda melintasi dataran rendah. Wah, puisi yang bagus. Hei Li Dewan, lihat ini. Belum membalas kota, yang mengikuti gubernur. Menembak harimau melihat San Lang. Rambut sedikit beruban tidak masalah. Memegang tongkat Diun Song. Kapan akan mengutus Feng Tang? Akan menarik busur ukir, seperti bulan purnama. Memandang ke barat laut, menembak serigala langit. Puisi yang bagus. Saya setuju. Aneh. Kenapa aku tidak bisa
mendengar. Suara Minako kecil. Tingkat ketiga ini dibandingkan dengan kebijakan nasional. Sebagai pria saya tidak bisa tanpa tinta. Bila perlu, dapat membantu saya membuat keputusan tentang urusan nasional. Jadi tingkat ketiga ini adalah bagaimana mengatur ini. Situasi riba yang berlaku di Kyoto. Ini tidak sederhana. Orang yang menempatkan Kyoto pada riba. Semua kembali. Siapa yang meminjamkan riba? Tangan siapa saja. Satu potong dan satu potong. Miragangkin sepeseng, pot ongken sepeseng. Selanjutnya, Pinjaman sangat populer. Mengatakan bahwa Min memiliki permintaan. Lebih baik memblokir. Saya pikir yang mulia harus mengatur ratio riba. Tentukan beberapa orang untuk meminjamkan. Ini akan mencegah situasi memburuk. selanjutnya, Minako kecil menurutmu bagaimana mengatur hal ini? Yang mulia kau bisa melakukan ini. Ini tidak sederhana. Pengembalian pinjaman ke kontrol negara. Baiklah kau. Apa situasinya? Di dalam sudah diatur. Kita di sini untuk bersenang-senang. Minako terus katakan. Yang mulia, Anda dapat menasionalisasi riba. Berdasarkan uang treasury. Pinjaman untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Baik, aku mengumumkan. Upacara perekrutan berakhir. Wang Min terpilih sebagai yang mulia. Minako, kau tahu, sebenarnya, aku selalu bisa mendengar. Benarkah? Kalau begitu kau bicara. Apa yang saya pikirkan sekarang? Istri tahu. Postur apa yang harus saya gunakan untuk menerkam? Jorok. Pelan-pelan jangan dorong. Dorong apa sih? Yang mulia silakan lanjutkan. Saya akan mengusir mereka. Xiao Min, saya sangat puas. Kamu tidur saja, saya akan menghadiri rapat pagi. Pergi dan segera kembali. Xiao Min, kamu tidak bisa. Kaisar sudah pergi ke rapat pagi. Kamu masih belum bangun.